Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Soluna Manopo dengan NIM 230401010196, kelas IF 402, program studi PJJ Informatika S1, dengan dosen pengampu Ibu Lia Amelia Nurkazana, SPD MHAM. Untuk video kali ini ditujukan untuk tugas bahasa Indonesia. Nah, pada kali ini saya setelah membuat esai sesuai dengan bidang studi saya. Untuk topik yang saya ambil yaitu adalah pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pengembangan sistem informasi modern. Jadi kenapa saya mengambil topik ini, karena emang di bidang IT itu sedang ramai diperbincangkan tentang mengenai AI ini. Untuk strukturnya sendiri dimulai dari pendahuluan, ada tubuh esai, dan penutup untuk yang terakhir. Untuk pendahuluannya, sini kita mulai. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak besar terhadap berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu tonggak utama dalam kemajuan ini adalah hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI yang menjadi bagian integral dari sistem informasi modern. Dalam dunia teknik informatika, AI tidak hanya menjadi topik penelitian semata, tetapi juga telah diterapkan dalam berbagai bentuk sistem untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengolahan data. Pemanfaatan AI membawa paradigma baru dalam pengembangan sistem informasi yang semula hanya berfungsi sebagai pengelola data menjadi sistem yang mampu berpikir dan belajar seperti manusia. Oleh karena itu, pemahaman tentang penerapan AI dalam sistem informasi modern menjadi hal yang esensial bagi mahasiswa dan praktisi di bidang teknik informatika. Jadi di sini pendahuluannya itu hanya mencakup latar belakang dari si AI ini, kenapa ada gitu. Lalu kita masuk ke dalam tubuh esai. Di dalam tubuh esai ini baru kita membahas lebih dalam lagi tentang penerapan AI-nya. Jadi penerapan AI dalam sistem informasi memberikan banyak manfaat, mulai dari otomatis proses bisnis, analisis data prediktif, hingga peningkatan kualitas interaksi manusia dan mesin. Sebagai contohnya, dalam sektor layanan pelanggan, chatbot berbasis natural language processing atau bisa disebut NLP digunakan untuk menjawab pertanyaan dengan cara real time tanpa intervensi manusia. Menurut Russell dan Norvig 2016, kecerdasan buatan kemungkinan sistem untuk belajar dari data historis dan meningkatkan performa secara berkelanjutan. Nah, di sini sudah ada kutipannya juga. Lalu teknologi seperti machine learning, deep learning banyak digunakan untuk membangun sistem yang cerdas dan adaptif terhadap perubahan lingkungan maupun kebutuhan pengguna. Dalam dunia kesehatan, pemanfaatan AI dalam sistem informasi medis telah membawa transformasi signifikan. Sistem diagnosis berbasis AI mampu menganalisis data pasien seperti rekam medis, citra medis, dan riwayat pengobatan untuk memberikan rekomendasi diagnosis dan terapi yang tepat. Esteva et al. 2017 dalam penelitian menyatakan bahwa sistem berbasis deep neural network dapat menyamai performa dokter spesialis dalam mendeteksi kanker kulit. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi AI dalam sistem informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Di sektor manufacturing, AI digunakan sebagai predictive maintenance, yaitu sistem yang memprediksi kemungkinan kerusakan mesin sebelum terjadinya kegagalan. Preconditional, ya, jadi hal ini memungkinkan perusahaan untuk menghindari kerugian besar akibat kerusakan mesin yang tidak terduga. Sistem informasi berbasis AI juga memantau proses produksi secara real time, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, penggunaan Internet of Things atau IoT yang dikomunikasikan dengan AI, menciptakan ekosistem industri yang cerdas atau smart industry
yang menjadi ciri khas revolusi industri 4.0. Namun demikian, penerapan AI dalam sistem informasi juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu utamanya adalah terkait bias algoritma, yaitu kondisi ketika sistem AI menghasilkan keputusan yang tidak adil karena dilatih dengan data yang tidak representatif. Lalu selain itu juga masalah keamanan data privasi menjadi perhatian serius dalam pengembangan sistem AI. Floridi et al. 2018. Lalu menekankan pentingnya pendekatan etis dalam desain dan penerapan teknologi AI. Pengembangan sistem informasi harus mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari teknologi yang mereka bangun agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Nah, salinan teknis, etis pula tantangan dalam kesiapan sumber daya manusia SDM. Tidak semua pengembang memiliki pemahaman mendalam tentang AI dan implikasinya. Oleh karena itu, pendidikan di bidang teknik informatika perlu menekankan pembelajaran interdisipliner yang mencakup aspek teknis, etika, dan sosial. Mahasiswa juga harus dibekali dengan kemampuan berpikir kritis dan kreatif agar dapat membangun sistem informasi yang cerdas dan bertanggung jawab dan berorientasi pada kemanusiaan. Nah, itu adalah bagian dari tubuh esainya, di mana sudah ada argumen-argumen dari beberapa pendapat yang sudah dikutip. Lalu untuk penutupnya, itu adalah kecerdasan buatan telah membuka peluang besar dalam membangun sistem informasi modern. Dari bidang kesehatan hingga industri, AI telah membuktikan kemampuannya dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem. Meskipun demikian, tantangan seperti bias algoritma, privasi data, dan kesenjangan pengetahuan teknis harus tetap diatasi. Oleh karena itu, pengembangan AI tidak hanya menuntut keahlian teknis, tetapi juga kesadaran etis dan bertanggung jawab sosial. Dalam konteks pendidikan teknik informatika, penting untuk terus mendorong riset, inovasi, pembelajaran kolaboratif, dan agar generasi mendatang mampu menciptakan solusi teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Jadi penutup ini adalah bagian kesimpulannya, dan di bawah ini sudah ada daftar pustakanya dari kutipan-kutipan yang sudah saya ambil di atas. Baik, untuk pesan penting yang ingin saya sampaikan melalui esai ini, yaitu adalah sangat pentingnya kita untuk mempelajari pengetahuan AI ini, tapi juga didorong dengan kesadaran etis dan tanggung jawab sosial, sehingga dapat menciptakan solusi teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, penyebutan maupun penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.